firman Tuhan diabaikan. Orang tuh berubah nggak mungkin langsung Tuhan bisa murka. Tuhan bisa mengingat-ingat kesalahan kita. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Happy Sunday. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya mau berbagi dari Hosea pasal 8 ayat 13. Hosea pasal 8 ayat 13. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Saudara, kalimat yang pertama yang saya mau bagikan mencengangkan buat saya. Mereka harus kembali ke Mesir. Saudara bisa bayangkan itu. Saudara, Tuhan Allah kalau kita baca ceritanya membebaskan Israel dari Mesir. Ngelewatin Laut Merah, Laut Teberau dibelah sama Tuhan dengan ajaib. Itu kereta-kereta kudanya Mesir saling menanduk ya, atau jatuh sendiri. Terlalu banyak hal ajaib yang Tuhan lakukan untuk membebaskan Israel keluar dari Mesir. Kok sampai tega-teganya Allah itu berkata, kamu harus balik ke Mesir. Kamu harus balik, masuk lagi ke Mesir. Yang tadinya Israel menjerit keluar dari Mesir, minta dikeluar dari Mesir. Tuhan sekarang menjerit, kamu harus balik lagi ke Mesir. Apa perenungan saudara membaca kalimat ini? Saudara, saya kembali diingatkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sayang banget sama Israel. Tuhan itu adalah Tuhan yang sayang banget sama Israel. Dia perlihatkan mujizatnya, ada 10 tulah. Dia timbulkan duka cita yang besar di tanah Mesir dengan kematian anak sulung. Karena apa? Karena mereka bebal. Dikasih tulah yang ringan, tidak menurut. Tuhan kasih sesuatu yang keras untuk menghukum mereka. Saudara ngelihat gak betapa besarnya kasih Allah kepada Israel? Waktu Israel keluar dari Mesir, saudara ingat penduduk-penduduk Mesir itu dengan ikhlas, dibuat ikhlas memberikan emas, kain, baju gitu ya. Jadi Israel tuh keluar dari Mesir tuh gak dengan tangan hampa, tapi isi tangannya, ada kontennya di sana. Bapak Ibu sekalian, orang yang menolak kasih karunia Tuhan yang sedemikian besar, maka Tuhan berkata, kalau kita baca Hosea ya, saat teduh saya lagi di Hosea, aku pulangin ke Mesir, balik ke Mesir. Saudara, dosanya Israel apa aja? Banyak, saudara. Ayat 12. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaran, itu dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Jadi firman Tuhan itu nggak familiar mereka. Apa sih? Gitu. Kalau kita dengar Filipi 4 ayat 13, Matius 6 ayat 33, 34. Oh iya, jangan khawatir, kita bisa menanggung perkara dalam Tuhan. Tapi waktu itu mereka asing terhadap firman apa sih? Ya. Ayat 14, Israel telah melupakan pembuatnya. Yahweh siapa? Kayak orang lupa ingatan, hilang ingatan. Ayat 4, mereka mengangkat raja tanpa persetujuanku, mengangkat pemuka dengan tidak setahuku. Dari emas perak mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya, sehingga mereka dilenyapkan. Saudara, saya jadi merenung membaca Hosea sampai saat ini. Kok bisa ya sebuah bangsa itu sebebal itu? Sekeras itu hatinya. Gak ingat sama sekali Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang memberikan emas, Tuhan yang memberikan keajaiban di padang gurun selama 40 tahun
berapa banyak cerita yang mau dibuat di sini, konten ini nggak akan cukup. Berapa lama durasinya? Kok bisa sih mereka lupa, saudara-saudara? Saudara, menurut saya mereka sudah mengabaikan hal-hal yang fundamental dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi punya hati kepada Tuhan. Mereka nggak ingat lagi kepada Dia. Firman Tuhan diabaikan loh tadi ya. Jelas ya, firman Tuhan diabaikan. Saya bisa tebak tidak ada pembacaan firman. Nggak ada. Orang tuh berubah nggak mungkin langsung hari ini gini, besok langsung berat gitu. Langsung berubah gitu. Dia pasti berubah tuh pelan-pelan ya. Makin lama makin sesat. Makin lama makin sesat. Makin lama makin bebal. Makin lama makin bebal. Saya diingatkan melalui renungan ini, mari kita menjaga hati kita, saudara-saudara. Kita juga layak dimurkai Allah kalau kita ignorant terhadap kasih karunia-Nya yang besar. Saya juga takjub nih sama ayat 13 ini ya. Mereka mencintai korban sembelihan, mempersembahkan daging dan memakannya. Jadi mereka itu tetap loh saudara ngasih persembahan gitu. Ada ritual agamawi di dalam kehidupan religius kita, ada. Tapi nggak ada firman di dalamnya, nggak ada firman. Doa, saya nggak tahu, nggak disebutkan, tidak di-mention di sini. Mereka mencintai korban sembelihan, mempersembahkan daging. Tapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Ini kayak orang yang kena COVID ya, happy hipoksia. Sehari-hari jalan gitu. Nggak ada sesek, nggak ada. Tapi saturasinya turun di dalam. Makanya kita perlu oximeter. Kasih persembahan jalan, semua jalan. Tapi di dalamnya kosong, nggak ada Tuhan di dalam. Saudara, kita harus, saya pikir membaca Hosea, kita harus menjaga hati kita seoptimal mungkin. Belum tentu loh saudara sehat spiritualitasnya, meskipun saudara rajin memberikan persembahan. Coba cek, apakah ada pembacaan Alkitab? Kalau ada, apakah pembacaan saudara serius? Saya suka ya, Hosea bilang, firman Tuhan itu tidak asing. Jadi begitu diperdengarkan tuh kita kayak nyambung gitu. Oh iya, Tuhan ngomong ini. Orang banyak yang baca Alkitab, begitu khotbah didengerin, diperdengarkan, mereka nggak ngerti. Apaan itu ya? Saudara, mari kita menjaga hati kita. 2 hari ini, Sabtu dan Minggu ini, saya mau berbicara mengenai Allah yang murka. Hosea 7 ayat 2, saudara ingat itu baik-baik. Tuhan bisa murka. Tuhan bisa mengingat-ingat kesalahan kita. Jaga hati kita baik-baik. Semoga hidup kita kudus, senantiasa kudus di hadapan. God bless you. Happy Sunday.